请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam Susyong Seje sekalian semuanya. Selamat malam untuk seluruh tim Sinpasiang yang telah banyak memberikan sumbangsinya ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga malam hari ini kita semua diliputi keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan penuh kebahagiaan. Selamat malam Susyong Johar, apa kabar Susyong? Selamat malam Susyong. Lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa kita Medan jumpa di lagi udara hujan deras ya. ini Susyong. Di Medan lagi Iya, hujan Susyong, deras. ya. Iya. Iya. Nah, sebelum kita mulai, kita hening sejenak dengan doa bersama ya, Susyong ya. Ya, silakan. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信
Oke, baik. Kan ya, sensasi semua yang telah bersama-sama mendoakan dunia bebas dari bencana. Ya, baik. Kita mulai ya. Sebelumnya salam kenal dulu ya. Ini saya lihat malam ini ada sekitar 400 orang ya yang masuk ke Zoom. Nah, tapi luar biasa ya. Saya lihat-lihat tadi di luar Jakarta ada 9 kota loh. Berarti ada 10 kota ya yang bergabung. Ya, ini sepertinya seperti training ini. Mana yang Jakarta? Jakarta aja udah banyak ya. Nah, Batam, ada Pekanbaru, ya, Tebing Tinggi, Tanjung Balai. Nah, mitra baji saya ini Tanjung Balai. Asahan ya, bukan Tanjung Balai Karimun. Terus ada Medan, Bandung, Jambi, Palembang, Surabaya. Luar biasa benar. Simsutsi ini sangat-sangat oyongsin ya. Oke, kenalkan ya. Sebelumnya mungkin banyak dari kota lain belum kenal saya. Saya Joharto ya. Saya relawan Medan. Memang udah lama ya. Studio saya agak berat, dia agak sibuk. Ini kayaknya udah hampir 4 bulan. Oh, Jambi lupa ya. Maaf ya. Saya Jagawi dari Jambi. Baik. Nah, dia saya hampir 4 bulan ya. Udah apa? Ada saja halangan ya. Jadi baru hari ini juga sebenarnya juga harusnya off ya. Saya baru pulang dari Tebing Tinggi ya. Tadi ada pembagian apa ya, baksos ya. Kita baksos Tiong Cupiah ya untuk Kananhu ya. Ya khususnya dari keturunan Tionghoa ya. Ya. Jadi kita tadi ada bakso di Tebing Tinggi dan saya juga tadi sempat ke Siantar ya. Kebetulan tolnya udah selesai, luar biasa. Luar biasa untuk Presiden kita Jokowi ya. Dulu tebing ke Siantar mungkin butuh waktu 1 jam lebih ya. Sekarang saya hanya butuh waktu sekitar 20 menit di tol ya. Jadi tadi saya sempat pulang dari Siantar ya, karena minggu depan mereka akan baksos kesehatan. Kebetulan saya dapat berkah one way ya. Baik, jangan terlalu panjang ya. Nanti selesai yang kenalan bingung. Baik, kanan ya. Hari ini telah bergabung bersama kita ya. Baik, saya mulai bacakan intisarinya ya. Oke, jadi sebelum ini saya lupa Sesiung Pak Namita Baji saya ini namanya Sunardi ya, biasa Ayung Sesiung. Ya, beliau dari Tanjung Balai Asahan ya. Tanjung Balai Asahan itu ada di Sumatera Utara lah ya, kira-kira gitu ya. Jadi perjalanan dari Medan ke Tanjung Balai Asahan itu dulu bisa 5-6 jam ya, untuk sampai ke Tanjung Balai Asahan. Tapi sekarang hanya butuh waktu sekitar 2,5 jam ya, udah bisa sampai karena tolnya ke kisaran udah jadi. Baik, kita bacakan intisarinya ya. Oke, hari ini kita bab ke sebentar ya. Oke, bab ke-17 ya. Pembedaan jasa kebajikan. Oke, yang episode yang 1602. Menerima dan menegakkan dharma benar. Menunjukkan moral kebajikan dan membuka jalan. Catatan tangan. Menerima dan menegakkan dharma serta menyebarkan ajaran benar, menunjukkan moral kebajikan tinggi dan membuka jalan agung. Membentangkan jalan rata agar mudah ditempuh. Nah, para mitra baji sama-sama menapaki jalan bodi, menerapkan dharma agung dan menapaki jalan agung. Memberikan persembahan kepada Triratna dan hakikat diri sebagai sangha. Oke, sebentar ya, sebelum next ya. Nah, di sini ada tanda tangan kita menerima dan menegakkan dharma ya. Jadi kita teori seperti Simpas yang ini ya, kita menerima dharma ya. Oke, lalu kita harus tegakkan dharmanya ya.
Dan jangan lupa menyebarkan ajaran benar. Nah, inilah kutipannya. Nah, seperti kita di Simpasiang ini benar-benar berjodoh ya. Ini kata orang gara-gara COVID itu bencana, tapi ternyata bukan semua bencana. Nah, akhirnya terbentuk ya Zoom ini. Ya, kita sangat kangen ya pada para pendiri Simpasiang ya, terutama Stasiun Suceng dari Medan. Nah, ini Stasiun Suceng sangat berikrar ya, ini untuk menyebarkan ajaran benar. Ini saya sangat salut sama mitra bajet saya ini. Baik, oke, next ya. Oke, saya baca ya. Nextnya, tujuan terbesar Buddha membabarkan Dharma adalah agar para makhluk bisa mendengarkan dan memahaminya, sehingga dapat menyerapnya ke dalam batin dan dapat memanfaatkan Dharma secara luas di tengah orang banyak. Saling bekerja sama dan saling memberi pengajaran. Oke, mungkin saya kupas sedikit ya. Nah, ini Buddha kan terakhir di ini ya, dunia ya, Buddha Sakyamuni. Nah, Buddha memberikan kita ajaran-ajaran kebenaran ya. Nah, tapi kita makhluk, nah kita mendengarkan, memahaminya. Tapi jangan lupa, kita juga harus menyerapnya ke dalam batin ya. Ini lebih cocok ya. Nah, tapi udah kita nyerap, kita pahamin, kita semuanya dengar ya. Nah, jangan lupa mecak kaki, kata orang Medan ya. Sejangkaui ngerti ya, kalau nggak ngerti nanti saya terjemah sesium ya. Jadi kita harus dapat memanfaatkan Dharma secara luas di tengah orang banyak. Nah ya, kita saling bekerja sama ya, kita sama-sama ya belajar, sama-sama melatih diri, dan saling memberi pengajaran ya, saling sharing lah ya. Mungkin lebih cocoknya saling sharing. Kalau mengajarkan kita itu mungkin Buddha atau Master ya. Nah, tapi namun ya di sini kapasitas dari para makhluk sudah menjadi kebiasaan buruk sejak lama, sulit diubah, masih saja tidak dapat meyakini dan memahami secara mendalam. Jadi ini kapasitas kita masing-masing ya, tapi memang wajar ya, namanya makhluk awam ya, yang belum mengenal Dharma ya. Jadi itu kebiasaan buruk itu ya, inilah yang harus kita kikis ya, kayak noda batin ya. Ya, di sini kalau saya telah ya. Nah, ini di sini tidak bisa meyakini ya, dan memahami secara mendalam. Nah, tidak dapat melepaskan kebiasaan buruk. Nah, inilah kita memang agak sulit ya. Memang kata Master ya, kebiasaan buruk yang besar itu bisa kita ubah. Ya, tapi kalau kebiasaan buruk yang kecil itu sangat sulit. Nah, coba kita perhatikan masing-masing kita punya kebiasaan. Nah, inilah ya kan ketidakberdayaan Buddha, yakni kekeruhan dari para makhluk hidup yang terus berlanjut dan menjadi semakin keruh hingga sekarang ya. Nah, ini yang paling dikhawatirkan oleh Buddha. Nah, jadi kita bukan dari dulu aja ya, mungkin sampai sekarang ya kita masih keruh. Nah, itu seperti air ya. Kalau airnya kita diamin itu nanti kekeruhannya itu akan turun ya, kotorannya ya. Nah, makanya kita harus cincing ya, harus tenang, ya kan, harus benar-benar belajar. Jangan dikit-dikit dia omongin wah langsung marah, langsung emosi. Nah, inilah yang namanya kekeruhan ya. Nah, sehingga Buddha sangat khawatir ya. Dalam hubungan antar sesama kita harus menyatukan arah, mengubah kerumitan menjadi sederhana. Nah, ini sering ya. Mungkin Sesio Ayu nanti pasti bisa tambahkan. Saya sering katakan tidak ada yang benar atau salah. Saya biasanya belajar
dari Master ya. Ya, Master mengajarkan saya tidak ada yang benar atau salah. Ya, kita semua punya pendapat dan pandangan masing-masing. Betul kan, Sensuci ya? Nah, saya lebih suka katakan kita coba saring sepakati, ya kan? Nah, baru ya kita baru bisa saling sejalan, betul kan? Nah, kita harus menyepakati, sama-sama menyatukan arah. Nah, ini Buddha juga katakan seperti itu ya. Nah, jadi memang benar, itu jangan seru, wah kamu salah. Mana ada yang kita yang salah ya. Biasa orang seperti itu. Jadi mungkin lebih bagus ya, kita sepakati bersama. Oh ini harus gini, oke kita sepakat, baru kita bisa sejalan. Jadi pasti nggak rumit lagi. Ya kan? Nah, rumit menjadi sederhana. Nah, jika kita tidak memiliki pikiran yang murni dan sederhana, nah, pikiran ini akan menjadi penghalang bagi diri sendiri. Nah, tentu ya. Jadi biasa orang lebih suka ngomong gitu ya. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Nah, ini malah ada kebalik. Ya kan? Betul kan? Nah, malah yang mudah dipersulit. Harusnya yang sulit dipermudah, disederhanakan. Ya kan? Tapi orang biasa agak susah. Kenapa? Pikirannya tidak murni. Menganggap dia punya pendapat itu udah 101% benar. Nah, makanya agak susah ya kita menyatukan arah. Nah, makanya saya banyak belajar, coba sama-sama sepakati gitu bersama. Oke. Nah, pikiran inilah yang menjadi penghalang bagi diri sendiri. Akan sangat sulit menerima ajaran Buddha ke dalam hati. Ya. Dan tidak bisa memahami dharma sejati. Begitu banyak debu delusi membentuk kegelapan batin yang menciptakan kerisauan batin. Nah, ini kan tadi saya katakan kita banyak noda batin, debu ya. Coba debu delusi sebenarnya satu debu kecil aja kalau masuk ke dalam mata itu kita akan perih sekali. Ini bayangkan ya, kalau debu delusi itu masuk ke dalam batin, wah kacau. Itu kayaknya harus cari dokter kejiwaan ya. Jadi agak repot nanti ya. Kenapa? Orang dikit-dikit risau ya. Dikit-dikit merasa wah ini orang ngomongin saya. Waduh, marah ya. Oke, baik ya. Saya lanjut ya. Dharma Buddha di hadapan kita. Namun kita tidak mampu menerapkannya sehingga kita sering terhenti di tingkatan makhluk awam. Nah, ini kan tadi saya katakan ya, wajar ya. Jadi kita di makhluk awam kita masih wajar, tapi kalau nggak mau belajar, nggak mau lepaskan kebiasaan buruk, maka kita tidak akan berdaya ya. Ya, seperti Buddha katakan ya, Buddha aja tidak berdaya, manusia seperti itu. Baik, mungkin itu aja. Sesiung Ayong, silakan dilanjutkan dan Sesiung. Ya, kan Sesiung. Seperti Sesiung bilang ya, tidak ada salah dan benar ya Sesiung ya. Tapi lebih pasnya antara pas dan tidak pas ya Sesiung ya. Jadi hidup itu apa adanya, bukan ada apanya ya Sesiung ya. Oke, ini intisari kedua saya baca ya. Keyakinan dan pemahaman mendalam sangatlah penting. Kita memang harus menggenggam kesempatan bersentuhan dengan Dharma Buddha. Secepatnya mengembangkan keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Harus mulai menerima dan menegakkan Dharma. Mengembangkan ikrar agung, menyebarkan ajaran benar. Nah, seperti tadi yang di pertama ini saya bahas dulu sedikit. Tadi Sesiung Johar ada menjelaskan ke kita bagaimana pemahaman itu. Nah, kalau kita memiliki keyakinan dan pemahaman yang sudah mulai lebih jauh ke dalam,
yang mana kita udah bisa bersentuhan dengan Dharma itu, bisa meresapi, menyelami ya kan. Nah, paling tidak kita harus memang harus penuh berkesadaran ya, karena di dalam belajar Dharma ini kita tidak bisa mengatakan kita udah cukup baik, cukup bijaksana, karena setiap saat kita juga bisa berada di posisi yang salah ya gitu. Jadi kita harus dekat dengan mitra baji, karena mereka selalu berkata benar. Pada dasarnya orang-orang memiliki kebajikan tinggi, yaitu sifat pencerahan. Hanya saja belum mulai digunakan. Nah ini kan salah satu ya, saya mempunyai mitra baji di Suci, teman Susyung Suci semua, juga Susyung Johar. Ya semakin banyak mitra baji, semakin banyak kalian mitra, di situ kita banyak bisa belajar semakin lebih jauh, lebih dalam. Jadi Buddha Dharma ini sangat luas, ya kan, seperti Buddha pernah berkata, Dharma yang saya ajarkan ini hanya segenggam daun di tangan. Kalau kita bandingkan dengan daun-daun yang berada di hutan ini, Dharma yang diajarkan kepada kita ini sebenarnya tidak seberapa. Karena Buddha pun tahu ya, kita umat awam sulit memahami Dharma yang sangat dalam. Ya. Mungkin kadang kita melihat master ketika mengurai itu Dharma yang lebih dalam itu kadang-kadang perlu kita berulang-ulang ya, sesungguhnya berulang-ulang kita dengar. Kadang-kadang pun ada yang udah beberapa kali didengar masih bisa lupa. Ya, karena kita pun manusia biasa ya, masih tahap belajar, melatih diri. Jadi memang kita perlu terus mengupdate ya, mengupdate batin, belajar terus lah gitu. Jadi semakin banyak mitra baji kita, sangat bermanfaat. Jadi saling bisa mengingatkan ya, ketika saya melakukan sesuatu yang kurang pas, mungkin mitra baji bisa menyentuh ya. Nah, jadi saling belajar, saling mengingatkan gitu ya, sesungguhnya ya. Nah, jadi kita harus mempraktekkan ajaran Buddha dengan tindakan nyata, menyebarkan ajaran Buddha dengan ucapan, menjadi pendengar, pengajar, dan penyebar ajaran. Dan pikiran senantiasa menerima ajaran Buddha. Nah, jadi Buddha hingga Master selalu terus mengingatkan kita bahwa perlu kita melakukan tindakan nyata ya, seperti kita relawan suci, kita tahu ya, relawan suci semua terjun di orang ramai, orang banyak ya. Jadi kita semua bergandeng tangan terjun di kerumunan, menyebarkan ajaran baik yang benar, dan kita bersumbangsi di dalam banyak misi-misi suci ya. Jadi kita melakukan semua itu tanpa pamrih gitu ya. Jadi sesuatu yang baik itu memang harus terus kita lakukan sehingga batin kita ini memang bisa mencatat hal-hal yang baik itu ya. Karena memang Dharma ini harus kita praktekkan ya, sesungguhnya ya. Kemudian inilah bentuk persembahan terbaik. Jadi kalau kita ada melakukan tindakan nyata di kerumunan orang banyak, itu adalah persembahan yang sangat terbaik. Master terus mengingatkan kita ya. Kita semua bermitra baik. Kita semua adalah murid Buddha. Dalam mendengarkan Dharma ada urutannya. Yang duluan mendengarkan menjadi guru, dan yang mendengar belakangan menjadi murid. Makanya ada jalinan jodoh guru dan murid. Nah, ini antara saya dengan dengan Susyung Johar ya. Sebenarnya saya kalau kilas kembali, saya sama Suci sebenarnya ada jodoh yang baik itu Susyung Suci ya. Mungkin suatu saat saya boleh ya sharing-sharing bagaimana kesan batin saya bisa masuk ke dalam suci ya. Mungkin ini hari tidak tepat karena waktu kita tidak terlalu panjang ya. Jadi saya banyak belajar, banyak memahami Dharma ini. Nah, saya dengan Susyung Johar, saya juga banyak belajar dari Susyung Johar. Susyung Johar yang sudah cukup senior, ya banyak memberikan pandangan dan lain-lain. Jadi saya belajar itu hingga saat ini tidak ada habisnya ya, belajar terus kita, karena ilmu ini tidak ada habisnya. Kita belajar terus sampai betul-betul kebijaksanaan kita itu muncul ya.
Jalan bodi ini kita pasti mampu membukanya, asalkan punya banyak mitra bajik dengan pengetahuan, pemahaman, visi, dan tindakan bersama ya. Nah, seperti tadi ya saya bilang ya, mitra baji kita banyak. Nah, di dalam Seci ini semua kita adalah bermitra baji. Jadi kalau kita ada kesempatan suatu saat keseluruhan relawan yang mungkin tadi Sesyong Johar bilang ada 9 kota ya, ada 10 kota yang bergabung di sini. Wah, ini sungguh suatu jodoh yang sangat baik. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, paling tidak kita bisa saling mengenal nama ya, Sesyong Secia ya. Ini sebuah hal yang baik. Nah, jadi mitra baji itu kita memang harus memperluas ya. Next, host. Menerima adalah menerima manfaat dari Dharma. Menegakkan adalah mengingat dan mempraktekkan. Menerimanya dengan kekuatan dari keyakinan dan pemahaman. Menegakkannya dengan kekuatan dari ikrar dan pikiran. Ini adalah salah satu dari 5 jenis guru Dharma atau Dharma Duta. Dalam Sutra Teratai, semuanya mencari jalan agung yang luas tiada batas untuk membantu pematangan dari batin pencerahan. Ya, jadi kita bisa banyak belajar menegakkan dengan kekuatan dan ikrar dengan pikiran yang baik. Ya, next assume. Sekiranya ada orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, atau membabarkan sutra ini kepada orang lain, menyalinnya sendiri, mengajari orang lain untuk menyalinnya, atau memberi persembahan pada kitab sutra ini, maka dirinya tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi, membangun sangharama, atau memberi persembahan kepada komunitas sangha. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Nah, jadi di sini kita urai sedikit. Nah, di sini Master di dalam Sutra Teratai juga menjelaskan, Master ada mengingatkan kita, nah ketika kita melakukan satu tindakan yang nyata di dalam keluhuran kita, hal-hal yang baik, ya persembahan kita dalam bentuk praktek nyata, itu seperti sudah mendirikan stupa atau candi. Gitu ya, Susyong ya. Ya, benar, Sesyong. Nah, Karena Susyong boleh tambah? ini sinyal saya ini Medan lagi hujan deras. Ini sinyalnya kalau mendadak saya putus, tolong dilanjut ya, Sesyong ya. Oke, Susyong. Kayaknya sinyalnya. Oke, kanan ya, Sesyong. Ya, kanan Ini sudah. tadi saya ada dengar sedikit nih kan Sesyong terlalu memuji. Saya juga banyak belajar. Sebenarnya mitra bajik kita itu banyak sekali, Sesyong. Nah, hari ini malam ini juga banyak mitra bajik saya di dalam sini ya. Betul. Sesyong ya. Itu udah kadang ada 10 tahun lebih nggak ketemu mereka. Dulu saya di Jakarta, Sesyong. Jadi sebenarnya kita sama-sama saling belajar ya, Sesyong. Jadi saling sharing lah ya. Nah, sebenarnya Sesyong terlalu membesarkan saya. Enggak, Sesyong. Susyong. Saya Memang... juga kadang banyak belajar dari Sesyong juga. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu, Sesyong ya. Oke, lanjut. Yuk, mari, Atorong, host, dilanjut dulu ya. Slide berikut. Baik. Kanan ya. Oke, kita lanjut baca ya. Menerima, menegakkan, dan membaca sutra adalah memberi manfaat bagi diri sendiri melalui praktik dan pemahaman yang dapat menambah kebijaksanaan. Nah, demi memberi manfaat pada orang, masuk ke tengah orang banyak untuk menjelaskan sutra dan memupuk berkah. Inilah memberi manfaat pada orang lain. Yakni bukan hanya diri sendiri saja yang mengerti atau membebaskan diri sendiri saja. Kita juga harus bersedia turun ya ke tengah masyarakat untuk menjalin jodoh baik, memupuk berkah dan kebajikan. Nah, di sini mungkin ini ringkasannya kalau saya lihat ya, itu saya baca.
Nah, ini sebenarnya selain kita sendiri ya belajar ya, menerima, menegakkan ya, tapi kita jangan lupa memberi manfaat pada diri sendiri ya, melalui praktek. Nah, gimana prakteknya? Tentu kalau prakteknya di kamar sendiri nggak bisa ya, Sesung ya. Kayak hari ini kita baca-baca ini kan di kamar ya, kita nggak bisa praktek. Kenapa? Itu nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa belajar. Nah, di sanalah kita diasah. Nah, kita harus turun. Nah, ke tengah orang banyak. Nah, terutama seperti ya amal ya. Nah, coba sensece di sini. Kalau bagi sensece yang belum pernah ya pegang kasus, nah itu coba, nah bergabung ya, survei kasus ya Sejong ya, itu seru ya. Benar betul. Nah, dengan survei kasus kita namanya ehipasiko ya, melihat sendiri, mengalami sendiri, semua ya kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah, begitu turun, nah kita baru dapat namanya, baru bisa praktekkan. Kadang ketemu kanenhu ya Sesung ya. Aduh, udah minta bantuan, luar biasa galaknya Sesung, saya pernah ketemu. Di sini kita diasah, bisa marah nggak? Yang marah itu johar nanti ya. Tapi yang disalahkan siapa? Bendera Seci ya. Seci nanti organisasi Seci yang disalahkan. Jadi kita harus, nah di sini kita diasah ya, latih diri ya. Terpaksa senyum-senyum Sesiong ya. Padahal jujur Sesiong, gigi saya nggak terlalu nonjol Sesiong. Tapi terpaksa senyum terus. Nah di sana jadi belajar kebiasaan senyum Sesiong. Ya, kadang senyum-senyum sendiri orang bilang gila ya. Tapi biarin aja ya Sesiong ya. Yang penting gua kan happy ya. Nah, di sini nah Buddha katakan ya, kita menerima, menegakkan dan membaca sutra ya. Itu membaca itu praktekkan, kita harus praktekkan. Bukan baca sutra saja ya. Ya boleh dikatakan ya. Karena kalau kita hanya di wihara ya, kita bisa ada kebaktian baca aja, tapi harus mengerti artinya. Nah, kita sangat bersyukur ya bisa sejaman dengan master ya. Master semua diterjemahkan dari sutra itu ke dalam praktek. Itu saya udah liatin Sesiung. Bukan promosi master ya. Tapi memang saya ternyata sutra ini ininya ke sini. Oh iya ya benar ya. Nah, saya sebenarnya baca sutra udah dari umur jodoh saya sekitar 14-15 tahun umur waktu itu Sesiung. Jadi kan dulu ya kalau pelajaran agama ya, kita diminta suruh harus ikut kebaktian Sesiung, kan agama kita Buddha nih. Untuk dapat stempel Sesiung. Ya, dulu baca aja nggak ngerti. Akhirnya saya cari. Ini apaan ini kok mau baca terus gitu ya. Oh, ternyata isinya ada sutra. Di dalam sutra itu yang diceritakan oleh Buddha. Nah, diterjemahkan oleh Ananda gitu. Oh, ternyata di dalamnya ada ini ada ikral Amitabha. Nah, tidak ada ikral Buddha Basaja Guru, ya kan? Nah, ada ikral ini. Oh, ternyata seperti ini. Kadang orang bingung ya, kenapa sih orang meninggal bacanya Amitabha? Betul ya? Kenapa nggak bacanya Penipusat? Kayak gitu loh, ya kan? Nah, ternyata ada ikrarnya. Nah, itu kira-kira seperti itu Sesiung. Jadi memang kita harus sangat-sangat penuh berkah ya, bisa sejaman dengan master. Terlebih lagi kita bisa di jalan Bodhisattva ini. Master terjemahkan ke praktek loh Sesiung. Oke, saya lanjut ya. Nanti Sejung Jangkoi protes lagi. Ini Sejung Johan ngobrolnya terlalu panjang. Terus menyalin sutra sendiri, menyalin sutra sendiri, atau mengajari orang lain untuk menyalinnya. Meneruskan salinan dari sutra ini membantunya agar terlihat dan terdengar, sehingga jasanya adalah besar. Nah, ini diterjemahkan sebenarnya seperti ini. Ya, kita salin sutra ya, artinya kita tahu ya arti sutra itu ya. Nah, kita sering ke orang gitu ya, betul ya. Artinya orang itu juga
Salin Sutra ya, dia juga sering lagi dia praktekkan. Ya kan, betul ya. Nah, akhirnya itu manfaat sangat besar Sesiung. Jasanya adalah besar. Nah, mungkin nanti Sesiung ngomong lagi, ini kalau nggak ada Sesiung Johar, Tanjung Balai nggak ada ini katanya. Ini sebenarnya bukan Sesiung ya, jadi Sesiung nanti terjemahkan ini. Nah, kita sharing lagi ke Tanjung Balai terbentuk banyak relawan sekarang. Ya, Johar datang ke Tanjung Balai kan katanya. Jasa saya nggak mikir itu ya Sesiung, nanti salah lagi nih. Jadi ini jodoh. Ya, kalau boleh saya katakan sebenarnya saya mau ke Kisaran itu Sesiung. Tapi saya bilang Kisaran ke Tanjung Balai dekat. Cuma setengah jam. Ternyata 45 menit ya. Nah, di sanalah jalinan jodoh terbentuk. Ternyata ya, relawan Tanjung Balai lebih penuh berkah. Nah, mereka mau jalankan amal lain-lainnya sampai PL amal dan lain-lain ya. Jadi itu, nah kita sendiri sharing ke orang, kita tahu ini ajaran benar dari master ya, kita sharing, oh ini kayak gini-gini ya itu ya. Jadi saya bukan ini sejujurnya terjemahkan, ini jasanya adalah besar, berarti salah itu. Ini jodoh orang relawan Tanjung Balai ya. Naskah sutra yang terbentuk, kita mengukirnya dalam batin kita, harus sungguh-sungguh membaca setiap kata dan diserap ke dalam batin. Yang terbaik adalah bisa menyalin dalam batin kita sendiri. Catatan terbaik adalah dalam batin kita. Nah, tadi jangan salah Sesiung ya. Jadi benar berarti ini terjemahan saya nangkap isi dari intisari yang ajaran Buddha ini benar ya. Jadi salin sutra itu bukan kita ambil kertas ini Sesiung, saya ada catatan itu. Buku salin. Oke, nah lu salin. Tapi nggak tahu isinya, bingung ya Sesiung nanti kan. Betul ya? Jadi hanya pulpen, terus catat. Jadi nanti udah Sesiung Sunadi, ayo catat. Kayaknya bukan ya Sesiung ya. Itu kayaknya kalau arti di sini saya lihat ya berarti menyalin dalam batin kita sendiri. Betul ya Sesiung ya? Jadi artinya ekor-ekornya kemana Sesiung? Dipraktekkan dengan toyong sin. Silakan Sesiung dilanjut Sesiung. Oke. Saya tambah sedikit ini ya Sesiung ya. Ini kalau berbicara tentang Johar Sesiung, Johar nggak bisa lepas nih dari Tanjung Balai, jodohnya memang. Jadi Sesiung membuka berkah di sini ya Tanjung Balai juga kebahagiaan bagi Sesiung. Jadi bisa mengkiri Sesiung Johar, Sesiung Wardi pertama lakukan gathering ya. Saya waktu itu pertama agak bingung Sesiung, apa ini gathering gitu kan. Nah ternyata datang, wah nampak rupanya Johar tuh, familinya Chow Since ya. Ya Sesiung ya. Oke. Jadi di sini kan Sesiung membaca sutra, ini saya tambah sedikit ya. Memang menyalin ke dalam batin itu lebih jelasnya kita memahami setiap kata, setiap kalimat itu Sesiung. Nah, jadi saya punya pengalaman menarik yang saya tuangkan sedikit, mungkin Sesiung suci yang lain yang ada di sini bisa mengambil hikmahnya. Saya dulu pertama masuk ke dunia Dharma, belajar Dharma ya, kan saya katakan. Saya awalnya bingung, Sesiung. Karena ada dibilang 88 pintu Dharma ya. Yuk, bingung nih yang mana satu gitu, Sesiung. Terakhir saya masuknya dari 5 sila, Sesiung. Jadi saya masuk ke dalam 5 sila, di situ mulai terbuka. Jadi pelan-pelan pengetahuan, wawasan itu terbuka, Sesiung. Jadi satu, saya pernah pertama kali saya baca Sutra Hati, Sesiung. Itu saya baca Sutra Hati, saya catat tuh Sesiung, saya catat. Jadi saya baca sampai yang ke 190 kali, Sesiung, ulang-ulang ya, baca sekali, ulang lagi gitu kan. Tapi dalam waktu kira-kira ada seminggu lah. Itu saya hitung tuh Sesiung, 190 kali yang saya baca, yang ke 190 kali terharu Sesiung. Keluar air dari mata kan, tapi air mata yang keluar ini bukan air mata kesedihan, tapi sebuah tindakan, mungkin jalinan jodoh juga Sesiung ya sama Buddha Dharma ya. Jadi makanya dengan master
mempunyai sesuatu yang berbeda ya, yang mungkin masing-masing dari kita lah semua yang bisa merasakan yang sesuatu seperti saya gitu. Nah, jadi itu sedikit ya saya ambil sedikit kesan, mungkin sampai saat ini masih ada orang yang bingung Susyong, dari mana dia memulai masuk ke dalam Dharma. Ada yang dari kesan batinnya, ada yang dari mana-mana, ada yang dari baca sutra, ya kan. Nah, baca sutra itu sangat bagus. Tetapi kalau selain sutra itu mungkin kita bisa bermeditasi ya. Bagi yang memang hobi bermeditasi ya silakan. Kalau yang enggak ya mungkin kita bisa belajar dari praktek langsung di orang banyak ya, di keramaian, di kerumunan. Yaitu kita bisa mencoba ke dalam misi-misinya suci ya. Seperti Susyong bilang, kita di sini jalankan misi amal itu luar biasa sih. Banyak yang bisa kita pelajari. Tapi kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, mungkin bisa lebih banyak lagi kita mendapatkan hal-hal yang baik di dalam praktek langsung kita itu ya. Oke, kita next ke 4 ya, Susyong. Silakan. Oke. Bunga dan dupa memperagung pemikiran dan memberikan rasa aman. Persembahan baik bunga, dupa, dan lainnya sebenarnya tujuannya demi memperagung suasana, membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Umbul dan tirai menambah suasana akbar dalam mendengarkan Dharma. Berbagai jenis persembahan sebagai ungkapan rasa hormat terhadap Dharma itu sebabnya dapat melihat Buddha. Nah, jadi Master ada dalam Sutra Trata ini ya dijelaskan ketika kita bisa mempraktekkan praktisi spiritual kita ya kan, kita banyak melakukan hal-hal yang baik itu, kita akan dapat melihat Buddha ya. Dengan cara ini untuk mengungkapkan sehingga tidak perlu lagi mendirikan stupa dan candi atau membangun sangkarama atau memberi persembahan kepada komunitas sangha. Jadi apa yang kita lakukan di dalam praktek spiritual kita, dalam praktek di kerumunan orang banyak ya, di dalam suci kita banyak misi yang kita lakukan. Nah, ketika kita bisa menjaga pikiran bersih, ucapan, dan tindakan-tindakan yang bagus itu sudah seperti mencerminkan kita mendirikan stupa dan candi. Jadi tidak lagi harus kita membangun candi atau stupa gitu ya sesungguhnya. Jadi dari perbuatan-perbuatan kita berupa pikiran, ucapan, dan tindakan itu sudah sangat besar itu manfaatnya dan berkahnya sesungguhnya. Oke, Susyong lanjut. Ada mau tambah atau masuk ke intisari 5, Susyong? Nah, kita masuk ke 5 dulu ya, Susyong ya. Oke, Karena ya, kita silakan. sudah banyak kan. Ya, agak panjang ya. Nanti host kita Jangkawi Susyong protes pula kan. Baik, sebersih niat pikiran itu adalah ketika pertama kali batin berhadapan dengan kondisi luar, lalu seketika muncul secara alamiah. Ya, kita harus melatih badan dan pikiran kita untuk bersatu. Saat sebersih pikiran muncul di pikiran kita, kita harus mengubah pikiran itu menjadi tindak nyata. Nah, memang ini agak serem. Ya, Susyong Jangkawi ini bukan serem bulan 7 penuh berkah ya, Susyong. Sekarang udah bulan 8 ya. Jadi kebetulan bulan lalu saya nggak dapat jatah moderator karena itu minggu off terus itu. Jadi kegiatan suci banyak ya. Nah, jadi sebenarnya itu sering ini ya, saya sering belajar ini. Saya ngomong saya aja ya. Itu biasanya pikiran datang cerap. Nah, tapi kesadaran kita suka telat. Pikiran melalui tol dan kesadaran kita itu melalui jalan raya macet ya. Begitu datang ya kan, begitu dia datang, nah itu kita harus hadapi. Nah ini disuruh kita gimana
Ya, kita tenang dulu mungkin ya. Kalau saya biasanya tenang dulu daripada langsung marah. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu pikiran datang, kita kalah sama kesadaran kita ya. Kesadaran itu bukan pingsan ya, sensei ya. Ya, sadar dalam bertindak ya, berperilaku ya. Ya. Jadi nah, di sini dikatakan ya, nah, kita harus melatih badan dan pikiran kita untuk bersatu. Nah, ya. Nah, ketika dia datang, nah kita harus langsung bentuk dalam tidak nyata ya. Satu hati pada jalan, badan menapaki jalan. Dengan keyakinan dan pemahaman dari batin mendalam, menegakkan dharma dan memberikan persembahan. Tidak melalui materi, itu bagaikan telah mendirikan stupa 7 mustika untuk relik Buddha. Tidak perlu lagi mendirikan stupa dan candi, atau membangun sangharama, atau memberi persembahan kepada komunitas sangha. Sutra teratai adalah keseluruhan tubuh Buddha. Ketika kita mempraktikannya, merupakan persembahan yang tiada tara. Persembahan akan penghormatan. Sampai setelah memberikan persembahan ini, kemudian menjelaskan lebih rinci bahwa para praktisi ini telah juga membangun stupa Buddha dan memberikan persembahan. Ketika kita mengamalkan sesuai ajaran, hati yang penuh hormat, maka berarti telah membangun stupa Buddha. Nah, ini kalau saya anggap ya, ini artinya kayaknya kita ekor-ekornya itu ya penting harus mengamalkan ya sesuai ajaran. Nah, di sini saya tadi ada baca ya, dan itu kita harus mempraktikkannya. Nah, ini terus ya, praktekkan terus ya. Jadi kalau nggak praktekkan, kita hanya dapat teori terus. Nah, itu sering ya, dulu pengalaman saya. Banyak orang katakan kita teori terus dapat, akan timbul kesombongan kita. Menganggap kita tahu banyak teori-teori. Ya, nah, ajaran-ajaran ya dari kadang dari master, dari Buddha. Kita tahu, kita belajar, tapi kita sama sekali tidak praktekkan. Nah, itu sangat berbahaya. Ya, itu kalau saya lihat ya, karena dulu pernah terjadi pada diri saya juga. Ya, pada saat itu kita beda buku, nggak ada loh simposium seperti sekarang enak ya. Dimanapun duduk bisa sambil dengar ya. Nah, jadi tahu banyak, nggak praktekkan. Nah, itu kadang masih suka marah-marah, masih suka ngomongin orang gitu. Tapi kalau kita praktekkan, nah kita amalkan dari teori-teori ini, kita tidak akan timbul kesombongan. Coba mungkin masing-masing selesai ya, kita renungkan diri kita sendiri kali ya, itu lebih cocok ya. Biasanya itu akan kita dapat perenungannya, ya. Jadi biasa kita akan tahu, oh diri kita seperti apa. Saya pernah dengar ya, ini sensasi saya sharing sedikit. Jadi ada itu sefu yang di Hualien ya, dulu waktu pas saya training, ada training apa ya di sana, Poinu atau apa. Jadi itu sefu bilang, master kegiatan master ya dari mulai mata buka pagi hari ya, mata terbuka, aktivitas sampai malamnya, itu malam master akan merenungkan apa yang master lakukan dari pagi, apakah ada ucapan atau perkataan yang mungkin ya bisa kurang nyaman pada relawan, pada siapapun. Nah, pernah itu ya,
kata sepuh itu ada loh di dalam, kan ada catatan itu, masa teori lakukan itu ada catatannya sesungguhnya. Dan catatan itu ada di file ya, di sana ya, di volume ya. Jadi dia udah canggih. Jadi kayak sutra itu ya. Jadi dia kegiatan master tiap hari itu ada di sana. Nah, ada salah satu di halaman itu master pernah ya. Mungkin ada perkataannya pada seorang relawan ya. Nah, saya lupa itu Bapak. Jadi master keesorannya benar-benar loh minta maaf sama relawan tersebut. Ya, itu saya dengar dari sepuh ya. Semoga nggak salah. Jadi itu mungkin ya, itu kita bisa renungkan diri kita itu pada malam hari. Ya, saya lakukan dari pagi ketemu A, saya lakukan ini ketemu B, saya masak ini. Oh, lupa sambil masak dia kegiatan apa? Gosong itu ya. Airnya habis, gosong. Nah, itu dia renungkan, berarti itu ada kesalahannya, jangan lakukan lagi. Nah, itu sering terjadi ya. Ya. Jadi itu mungkin bagus kalau kita malam. Kadang saya juga renungkan, iya ya. Ini saya tadi ada ngomong kurang nyaman apa. Saya nggak segan-segan, saya cari orangnya. Mungkin sedikit bercanda. Nah, jadi ini mungkin bagus ya. Ya, ini cara master ini kebetulan saya tahu, saya dapat dari sepuh, dari Walid ya. Jadi boleh, ini triknya bagus. Kita bisa renungkan kegiatan kita sehari. Oh, ada nggak nih? Sama mungkin keluarga, teman, ya itu bagus sekali. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Ayo, masih ada nih? Ada Next Susyung? ya. Nah, next tolong slide-nya di next. Oke, silakan Susyung. Oke, Susyung. Wah, ini dengar Susyung sharing sangat enak ini Susyung. Orang besar adalah orang yang berani meminta maaf ya, Susyung. Oke. Dari sesudah aku parinirwana nanti sampai sebagai persembahan kepadaku dan para biksu dari Sangha, menjelaskan lebih rinci kalau para praktisi ini telah pun mendirikan Sangharama dan memberikan persembahan. Semua orang telah memberikan persembahan dengan tindakan nyata, semuanya telah menerima Dharma, tidak perlu memberikan persembahan yang berwujud. Lebih baik persembahan tidak berwujud, yaitu praktik dengan tindakan nyata. Kita harus semakin menguatkan Dharma ini yang berwujud terbentuk di dunia. Tidak terhindar dari proses terbentuk, bertahan, rusak, dan hancur. Dharma adalah kekal selamanya, tiada berwujud, tiada berbentuk, maka tiada lahir dan tiada musnah. Selamanya tetap ada, berharap setiap orang harus mengukir ke dalam batin ini. Nah, jadi tidak perlu memberikan persembahan yang berwujud. Nah, ini sedikit kalau saya ambil seperti ada di luaran, ada orang yang berbicara, ada orang berkata kan gini kan, ini kalau ada ritual ya, ada sampai persembahan yang demikian banyak, ada ini, ada itu. Nah, itu salah satu wujudnya. Jadi di sini kita diingatkan lebih baik persembahan tidak berwujud, yaitu praktek dengan tindakan nyata ya, Susyung Suje. Jadi memang kita dikuatkan untuk memahami Dharma ini dalam bentuk tindakan nyata. Jadi dia apa ya, yang nyata praktek kita di apa ya, di kerumunan, di orang banyak ya. Jadi memang Dharma ini menekankan kepada kita harus melakukan praktek. Jadi kita baru bisa menyelami ke dalam batin kita kebenaran daripada Dharma itu ya, Susyung Suje ya. Jadi di sini Dharma dikatakan adalah kekal selamanya, karena Dharma itu tidak berwujud ya, tidak berbentuk. Jadi Dharma itu tidak lahir dan tidak musnah. Jadi selamanya tetap ada. Nah, di sini saya ambil sedikit tentang kata anicca ya, Susyung ya. Kita memahami anicca itu apa. Nah, dengan memahami anicca itu, kita bisa banyak luput dari penderitaan, Susyung Suje.
Ya, anicca itu kita bisa memahami. Konsepnya itu adalah muncul, berlangsung, tenggelam, dan lenyap. Jadi itu terus berulang-ulang demikian ya. Jadi kalau kita memahami, ya, ketika kita sedang berbuah karma baik, nah kita harus juga melakukan satu perenungan, betul nggak? Jadi kita merenungi bahwa karma baik ini berbuah, karma baik ini juga akan habis. Dan kita bisa merenungkan karma baik ini muncul dari mana? Ya, dari masa yang baru yang telah lewat, di mana banyak kita menanam karma karma baik ya. Makanya hari ini kita mendapatkan karma baik yang sedang berbuah. Jadi kita merenungi bahwa ini akan habis. Maka kita harus terus menanam ya, Sosyong ya. Tanam terus. Jadi kita berbuat sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan itu ibaratnya kita sedang menabung ya tetesan-tetesan air yang pada akhirnya juga akan penuh gitu loh. Jadi ketika karma baik berbuah kita perlu melakukan perenungan ya kan. Nah, kemudian kita juga bisa belajar memancarkan kebahagiaan kita akan buah karma baik yang berbuah itu kepada keluarga, teman-teman, yaitu tadilah ya, mitra baji ya, Susyong ya. Nah, jadi ketika ada hal yang baik, ya saya bisa kontak, bisa hubungi Susyong Johar. Susyong, saya dapat ini Susyong. Wah, sungguh bahagia. Jadi saya memancarkan kebahagiaan saya itu, Susyong Johar ikut bahagia. Tapi kalau Susyong Johar nggak bisa ikut bahagia, wah, gimana Susyong? Jadi, gimana sebaliknya Susyong kalau karma buruk berbuah? Nah, jadi karma buruk kalau berbuah, kita perlu juga kan melakukan perenungan Susyong kan. Apa itu perenungan kita? Ya, ini juga akan berlalu. Kenapa? Karena kita dengan konsep anicca, kita tahu semua akan berlalu. Jadi hal yang baik ketika muncul, ini juga akan berlalu. Jadi jangan larut di dalam kesedihan, jangan terjerembab di dalam penderitaan. Ya, Susyong ya. Kemudian, ketika karma buruk tadi berbuah, mungkin kita bisa melakukan perenungan hal-hal yang baik bisa kita ambil, kita jadikan sebuah guru dalam diri kita untuk di kemudian hari tidak terulang lagi ya, Susyong. Karena kalau kita masih terjatuh, terpuruk di dalam kesalahan yang sama, waduh, kebijaksanaan kita itu berarti anjlok. Ya, Susyong ya. Jadi, Dharma itu memang harus kita ukir di dalam batin. Semakin kuat terukir di dalam batin, maka tindakan kita akan semakin baik. Nah, jadi tindakan semakin baik, maka proses kebijaksanaan kita juga akan bertumbuh dan berkembang. Ya, Sosyong ya, mungkin Sosyong Johar mungkin kita bisa next langsung ya. Ya, oke, Atau mau silakan. masuk ke sini kayaknya udah habis ya. Iya, iya. Oke, mungkin kita masuk ke dulu. Susyong ya. Kuis dulu ya, waktunya udah Jam makin 8.30 ya. Oke, Sosyong. Iya, Sosyong. Silakan Susyong. Iya, oke. Sosyong ya, kalau masuk kuis seperti biasa, pembedaan jasa kebajikan, episode 1602, menerima dan menegakkan dharma benar, menunjukkan moral kebajikan dan membuka jalan. Nah, ini cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room ya. Di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban contoh seperti 13D, 24A. Oke, Kanen. Nah, ini untuk hari ini kuis kita, hadiah pemenang untuk kuis Sahabat Ta'a ya. Informasi hadiah souvenir Tina Sucie di nomor telepon sekian. Khusus pemenang Medan akan hubungi Lina Lumbini Sucie. Dana didonasikan oleh Happy Triana Sucie. Nah, ini kuis Sinpasyang, pria yang mengorbankan matanya. Nah, untuk kuis pertama, Sosyong Sucie boleh back kembali di minggu yang telah berlalu, udah ada mendengarkan ini ya.
Siapakah dewa yang datang ke dunia untuk menguji tekad sang tetua? A. Dewa Brahma, B. Dewa Yama, C. Dewa Sakra, D. Dewa Mara, E. Dewa Naga. Nah, ini akan saya hitung mundur ya, susun saja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah Dewa Saka. Yang kedua, Raja Asoka dan Raja Naga. Mari fokus sesung suci sekalian untuk soal lanjut. Menurut salah seorang menteri, siapakah raja yang belum tunduk kepada Raja Asoka? A. Raja Sudodana, B. Raja Bimbisara, C. Raja Ajatasattu, D. Raja Udayana, E. Raja Naga. Nah, seperti biasa saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Nah, jawabannya E ya, Raja Naga. Nah, selanjutnya anjing penjaga harta. Nah, ayo sini konsen ya, sesung suci ya. Dari kisah anjing penjaga harta, apa yang dapat kita pelajari? A. Harus memelihara anjing. B. Manusia sering melekat pada sesuatu. C. Bertanya pada hewan peliharaan mengenai harta. D. Kebaikan dari seekor anjing. E. Harta hendaknya dijaga. Ayo susun ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah B. Manusia sering melekat pada sesuatu. Nah, selanjutnya Mahakasyapa membimbing nenek miskin. Saat nenek merasa malu karena tidak ada yang bisa dipersembahkan, Mahakasyapa berkata kepada sang nenek bahwa rasa malunya merupakan A. Hal wajar, B. Rambut paling indah, C. Pakaian paling agung, D. Perasaan yang dapat timbul, E. Keharusan yang harus dimiliki. Nah, jawabannya C. Pakaian paling agung. Selanjutnya, pada periode keberapa Buddha membabarkan kalau segala fenomena Dharma adalah kosong? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Ayo susun suci ya. Close. Jawabannya adalah kedua. Nah, selanjutnya yang keenam, kuisnya. Urutan Buddha mengajarkan sutra sesuai urutan. Dari periode awal, tengah, dan akhir adalah A. Sutra Agama, Sutra Teratai, Sutra Prasna. B. Sutra Agama, Sutra Prasna, Sutra Teratai. C. Sutra Prasna, Sutra Teratai, Sutra Agama. D. Sutra Teratai, Sutra Agama, Sutra Prasna. E. Sutra Teratai, Sutra Prasna, Sutra Agama. Nah, close. Jawabannya adalah B. Agama, Sutra Prasna, dan Sutra Teratai. Oke, karena Susyong. Saya lanjut ya. Baik, selesai dari episode 1599 ya. Berdana, berbuat baik, berkata baik, dan bekerja sama dengan baik disebut A. 4 kebenaran mulia
B. 4 penjuru. C. 4 kebijaksanaan. D. 4 metode. E. 4 alam suci. Baik, nggak banyak jawab ya, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, baik, kita close ya. Baik. Oke, jawabannya adalah 4 metode. Oke, next host, tolong. Oke, di bawah ini adalah 5 jenis guru dharma kecuali ya. Guru dharma yang meyakini dan memahami sutra. Guru dharma yang melafalkan sutra. C. Guru dharma yang menyalin sutra. D. Guru dharma yang membaca sutra. E. Guru dharma yang menjelaskan sutra. Oke, baik, kita hitung mundur ya. Ini banyaknya jawabannya berbeda-beda saya lihat nih. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah guru dharma yang meyakini dan memahami sutra. 5 jenis guru dharma loh, kecuali ya. Oke, ini yang 1600 ya. Di awal episode ini, Master menceritakan terdapat sebuah jembatan di Kriya dengan nama yang tidak asing lagi bagi kita. Apakah nama jembatan tersebut? Oke, jembatan sukacita. B, jembatan dharma. C, jembatan tumimba lahir. D, jembatan faktor pencerahan. E, jembatan kebijaksanaan. Ini untung nggak ada jembatan si manis Ancol ini ya. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup. C, jawabannya jembatan Tumimbal lahir. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, lengkapin penggalan naskah sutra berikut ini dengan titik-titik sutra bagaikan telah membangun wihara. A. Menegakkan dan melafalkan. B. Dengan menyalin dan melafalkan. C. Menyalin dan menegakkan. D. Melafalkan dan membaca. E. Menegakkan dan membaca. Kita itu mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Tenang, close. Jawabannya adalah C. Dengan menyalin dan menegakkan sutra bagaikan telah membangun wihara. Oke, lanjut. Banyak hari ini yang jawab ya. Padahal ini pesertanya 500 orang nih. Apa yang membuat batin sendiri seseorang menjadi maha leluasa? A. Menegakkan dharma dengan tulus. B. Berpuas diri dalam kehidupan. C. Bertenggang rasa dengan sesama, bukan sesame ya. Ini keren kali ini. Berpengertian. E. Memahami ketidakkekalan. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gimana supaya leluasa? Kita harus berpengertian, betul. Ya, baik, lanjut. Apa yang disebut sebagai persembahan yang nyata? Membaca dan melafalkan sutra. B. Membangun sang Rama dengan mega. C. Mempraktikkan tidak karma baik bagi tubuh. Dari tubuh ucapan dan pikiran. D. Menyumbangkan harta kepada Buddha. E. Menghafal ajaran Buddha. Oke, baik. Oke, kita hitung mundur. 5 dulu ya, salah. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Baik. Nah, C. Apa yang disebut sebagai persembahan yang nyata ya. Oke, kita mempraktikkan 3 karma. Baik dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Kalau kita mau nyumbang harta kepada Buddha udah nggak bisa ya. Buddha udah nggak ada di dunia ya.
Nggak ada jawab D ya. Baik, ini udah habis Sesium. Sesium, kita dari tadi ngobrol-ngobrol terus ya Sesium. Ya, mungkin kita bisa Tadi kita kasih berikan kesempatan kesempatan. ya. Ya, silakan ya, Ada yang mau sharing? Kalau nggak mau kita close ya Sesium ya. Hitung 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Oke, silakan. Rosi Ferry Salim. Waduh, ini Jakarta Pusat ya, di ITC Mangga 2. Dulu saya di sana loh sama Secilike. Ini kayaknya nggak tahu. Silakan, Seci Rosa mau sharing ya? Atau gimana? Tadi ada resen. Ada? Ya silakan. Nah, itu Seci. ada yang resen itu, Ya, Seci Seci Rosi ya. Rosa kan? Rosa Ferry Salim yang resen. Pusat itu, pusat ITC Mangga 2. Masih Silakan kembut. Seci. Oke, tolong Sesiung Jangkawi dibantu. Udah nggak bulan 7, tolong dibuka pintunya Sesiung. Udah dibuka. Dibuka Sesiung, dia mute, nggak bisa unmute. Mohon dibantu Sesiung. Iya. Ya, bulan 7 kan pintu buka, udah tutup ya Sesiung ya. Ini bulan 8 buka lagi Sesiung. Ya, Wan An, Wan An, Seci, silakan. Tenang ya. Wan An saja. Jadi saya izin untuk berbagi dan memancarkan sukacita Dharma seperti Sesiung sampaikan ya. Jadi izin. Sebelumnya saya izin memulai Kan'en Sangren Kaise, Kan'en Sesiung Sejaman semua. Kan'en terlebih kepada moderator hari ini, yaitu Johar Cho Sesiung dan Sunardi Sesiung. Jadi yang saya dapatkan adalah Dharma, jalan yang dibentangkan oleh Buddha, Sangren, adalah jalan yang dapat ditapaki, diterapkan oleh setiap insan dalam kesehariannya tentunya. Jadi saya izin untuk melanjutkan kesan batin saya perihal menyertakan batin yang fokus sepenuhnya pada pembinaan diri, di mana ketika mampu sepenuhnya berarti berkaitan dengan tingkat mindfulness yang telah dibina, dilatih sebelumnya dengan tekad yang terbangkitkan sebelumnya tentunya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, gitu. Jadi dalam tayangan juga ada perihal mengingatkan kita semua mengenai melatih, membina dengan sedemikian dalam keseharian, baik itu berdiri, berjalan, duduk, tidur, maupun dalam berinteraksi dengan orang, masalah, dan benda. Ada lagi perihal ini yang saya dapatkan, yaitu mindfulness itu sendiri adalah batin yang fokus sepenuhnya tersebut itu berkaitan pula dengan yang namanya kesiapan batin atau mungkin yang orang umumnya dengar adalah sikap batin. Jadi sikap batin untuk menerima antara dari pihak pendengar, penonton, ataupun dari pihak pembicara. Jadi yang menyampaikan seperti moderator dan sebagainya. Seperti itu. Sehingga dapat merasakan kegembiraan dari batin yang terkonsentrasi, terpusat, perhatian benar hingga sukacita dari Dharma itu sendiri. Nah, perihal mindfulness ini adalah ketika di dalamnya terdapat pengamatan, penyadaran, dan penilikan atas 3 pintu sebagai sebab karma. Sebab karma ini tentunya seperti yang kita ketahui ada sebab pintu dari pikiran, ucapan, dan perbuatan itu sendiri. Nah, jadi dari 3 pintu tersebut, ini tertentu jika dilakukan akan menghasilkan buah apa, sehingga membawa batin kita lebih waspada. Nah, jadi
untuk 3 pintu tersebut mengingatkan mengenai jembatan Tumimba lahir, perihal mengenai 4 jenis kelahiran dan 3 kelompok alam tersebut. Jadi yang saya dapatkan kemudian adalah perihal jembatan Tumimba lahir dari interaksi Sesiong Sejaman, ya saya izin ambil contoh sharing 2 hari yang kemarin, di mana perihal ucapan itu paling mudah menciptakan buah karma yang buruk atau menciptakan benih untuk menghasilkan buah karma buruk yang paling mudah. Tuh. Jadi seringkali di masyarakat terdengar kasus kejahatan yang bermula dari hal atau percikan api kecil yang saling membalas, menghujat, mengecam, dan sebagainya. Dan tentunya bukan hanya telinga yang terbakar mendengar, gitu. Mungkin sampai hati pun panas sehingga berujung pada yang tidak hanya melukai diri sendiri, juga ke orang lain tersebut. Apalagi jika sampai membunuh jati diri. Dikatakan membunuh jati diri atau kesejatian fitrahnya kasih nurani yang ada di dalam diri dengan perbuatan ucapan yang melanggar sila. Ada yang juga yang dalam keseharian mungkin melakukan pembenaran atas sikapnya gitu. Misalnya ya saya izin ambil contoh, hanya contoh. Saya ngomong jujur, saya suka-suka seperti yang Sesiong Seja sempat utarakan seperti itu. Jadi saya ngomong jujur, saya ngomong apa adanya, suka-suka saya gitu. Bicara setajam silet dengan belak-belakan seperti itu, lalu menunjuk kesalahan dilimpahkan kepada orang lain. Mungkin dalam keseharian bisa juga kita menemuinya dengan contohnya adalah banyak contoh seperti itu ya. Saya sudah beritahu baik-baik, tidak boleh seperti ini. Penyampainya sudah baik-baik, tetapi misalnya nih contoh pelihara ikan ya kan di rumah. Terus ikan tersebut kan punya makanan ikannya, tetapi sudah beritahu bahwa sebaiknya memberi makan ikan dengan makanan ikan, tetapi diberikan makanannya bukan ikan tetapi lalat, nyamuk gitu kan ya. Contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, itu dilakukan berulang kali, padahal sudah disampaikan berulang kali pula dengan baik-baik. Nah, jadi ada pula yang sikap batinnya malahan ya sudah diberitahu baik-baik, malah balik mengoceh balik dengan berkata pandangan kamu tuh bodoh misalnya dengan kata-kata tajam seperti itu. Jadi dalam keseharian itu seperti itu yang akan kita temui seperti yang Sesiong telah sampaikan. Itu. Nah, perihal ini adalah mengenai perihal jalinan jodoh, bagaimana mengingatkan kita untuk tetap menjalin jodoh baik dengan berdiam. Diam ada kalanya adalah emas, dikatakan seperti itu. Lalu mengenai kasus seperti ini adalah saya mendapatkan kesan batin bahwa ada 2, yaitu pertama mungkin yang masih diliputi kebodohan batin seperti emosi negatif tabiat yang kebiasaan sudah mengakar sehingga susah untuk disadarkan dan sebagainya. Ada pula yang sudah memiliki kebijaksanaan. Oleh karena itu, dikarenakan sudah memiliki kebijaksanaan, mungkin di dalamnya ada kepedulian dan kebijaksanaan. Sehingga inilah yang menghasilkan kita dapat bertindak lebih lapang dada, pengertian, dan kita mengerti bahwa sudah ada dharma, jadi jangan biarkan dharma itu hilang. Lalu saya izin mengambil perihal berbicara, ternyata memang berbicara itu juga mengeluarkan energi. Gitu. Nah, dan saya mendapatkan juga mengenai berbicara juga perlu kebijaksanaan, seni berkomunikasi. Jadi saat kata-kata yang dikeluarkan adalah tepat waktunya untuk dikatakan, yang mendamaikan, jadi tidak memperkeruh dengan porsi dan kadar yang pas, tepat, mampu mencerahkan pendengarnya.
Nah, ini di dalamnya ada didahului oleh niat baik. Niat baik ini adalah karena adanya cinta kasih yang tulus, maka kita tulus menghormati pandangan orang lain, bukan kita mengiyakan orang dengan pengertian yang sepertinya Sesiung sampaikan adalah pengertian yang apakah tepat dan tidak tepat tersebut. Kita tulus menghormati pandangan orang lain. Itu yang saya dapatkan. Lalu sehingga bisa bermanfaat bagi pendengarnya dan mendapatkan solusi atas beban di hatinya. Tujuannya adalah melepas kerisauan hatinya. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah perlu memurnikan sebab utama sebagai akar permasalahan. Jadi kata-kata yang benar itu adalah prinsip kebenaran yang sedang disampaikan seperti Sesiung telah sampaikan sebelumnya. Jadi kebenaran sejati bukanlah dalam artian batasan kebenaran relatif dunia atau bicara jujur yang melukai. Misalnya yang seperti tadi itu, kamu tuh jelek, langsung kamu bodoh, tidak tertolong lagi misalnya dan sebagainya. Hal yang tidak perlu diucapkan, tidak perlu diucapkan ini adalah kebijaksanaan. Berbicara juga perlu memahami, menyesuaikan kapasitas pendengarnya. Kata-kata yang benar akan keluar dari adanya pandangan benar yang dimilikinya oleh pembicara maupun penyampai pesan tersebut. Dan inilah yang dirasakan dan dinilai oleh pendengarnya kemudian. Jadi kata-kata akan menjadi efektif, dapat diterima oleh pendengarnya jika ditunjang dengan keteladanan sikap, ucapan di keseharian dari si pembicara atau yang penyampai pesan. Jadi peranan sosok yang dikenal atau dipahami oleh si pendengar menentukan pula responnya yang mendengar tersebut. Tentunya di dalam mungkin yang dihormati, yang disegani, sehingga pendengar bisa mendengar baik atau tidaknya kata-kata yang disampaikan. Ini dalam tayangan ada disampaikan perihal peranan tindakan. Seperti penutup yang saya dapatkan adalah karena berbicara itu mengeluarkan energi, maka jika Sesiung ada sampaikan sebelumnya ya, mengenai jika kita salah fokus, berarti kita membuang energi kita. Seperti itu. Maaf ya, saya izin menutup dengan perihal stupa-stupa. Mengapa dalam tayangan yang saya dapatkan adalah pesan batinnya stupa-stupa yang dibentuk oleh pikiran menjadi materi yang berwujud itu dapat dihancurkan gitu. Dan kita sudah melihat ada buktinya di di negara Nepal gitu. Dan jadi ini mengingatkan bahwa ini tak lekang waktu dan tak luput dari hukum ketidakkekalan atau perubahan itu sendiri. Jadi stupa yang dibentuk oleh pikiran menjadi materi berwujud ini tak lekang waktu. Sedangkan stupa yang di dalam batin atau puncak burung nasar ini lekang waktu. Jadi dikatakan perihal mempunyai sikap batin untuk berdiam dengan tenang pada ladang pelatihan. Jadi segala fenomena yang dilihat, didengar, diperbuat, diucapkan, dirasakan tidak lepas dari pembabaran dharma atau dharma yang terpampang di hadapan. Kan saja, maaf ya kepanjangan. Kan ya, Rosi ya. Baik, ini Dhamma Suci ini cukup banyak ya catatannya. Cuma satu ya, mungkin ya. Ini sering sekali saya katakan ya. Kita harus jangan terlalu banyak. Nanti biar bisa dipraktekkan ya. Mungkin praktekkan yang sedikit saja udah cukup ya. Jadi itu memang namanya dua arah ya. Nah, itu mulut itu gampang Suci ya. Kayak mulut itu bisa ya kita untuk senyum kan. Bisa untuk ngomong, bisa untuk bercanda. Nah, kembali ke pihak yang mendengar. Betul ya? Yang mendengar itu juga sama.
dia udah begitu mulai dengan negatif, pasti semua yang dia dengar itu pasti negatif. Itu otomatis auto namanya ya auto reject ya. Jadi kita yang menerima itu pikiran datang itu cepat sekali. Tadi Buddha udah katakan ya, itu cepat sekali pikirannya ya. Baik, ini saya nggak panjang-panjang lagi ya. Mungkin ini pelatihan diri masing-masing. Baik, ini kayaknya udah jam 9 lebih. Ini yang pemenangnya ya, saya bacakan ya. Oke, yang pertama Roli Sece Medan, Seri Sece Palembang, Rohana Sece Angke, Elena Medan, Yongchin Tebing Tinggi itu Tanjung Balai ya, Netili Sece itu Tebing Tinggi Tanjung Balai, Herianto Sesiong Tanjung Balai Tebing Tinggi, Yeni Lau Sece Jambi, Silvi Chong Sece Pusat. Nah, 22 tidak ada pemenang. Oke, 23 Koyani Sece Tanjung Balai Tebing Tinggi, Mary Sece Tanjung Balai Tebing Tinggi. Wah, ini di Borneo Tanjung Pala ini. 1 2 3 4 5. Luar biasa ya. Ini relawan Tanjung Balai ini banyak benar-benar sangat toyong sim ya, sering ikut. Oke. Sesiong Sunadi ada di tempat ya. Kayaknya udah jam 9 lebih ya. Oke, mungkin kita tutup ya. Untuk pemenangnya tadi udah tahu ya. Ya, Medan bisa hubungi ini ya. Atau nanti dihubungi ya, bisa hubungi tadi udah pada catat ya, mau hubungi siapa ya. Baik, Sesiong, mungkin kita tutup ya kanan ya. Sesiong hari ini sudah ikut berbagi. Nah, ya sama kita. Ya, sama-sama mendengarkan ini selama master. Ya, jangan lupa dipraktekkan dan tetap positive thinking pada siapapun. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi kalau udah negative thinking nanti apapun yang masuk ya itu akan jadi negatif. Oke, karena Sesiong kita lanjut baca kosakata. Silakan. Ada kosakata apa host? Ada ya? Sebentar lagi on the way ya, dalam bentuk video ya. Mantap. Lagi masak di Pantai Indah Kapuk atau mana, Sesiong? Pik lagi makan. Oh iya ini kalau 妙莲华熏法香与会 Kosakata Shinfa Siang Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan Episode 1602 Menerima dan menegakkan dharma benar, menunjukkan moral kebajikan dan membuka jalan. Guang, Shi, menjelaskan secara rinci. Shi, Yuan, perkara, materi, peristiwa. Xuan, Xie, menyalin, meneruskan salinan. Bi, Ru, mencatat, menyalin, merekam. Tuan, Song, menyebarkan dari orang ke orang. Sheng, Qing, keramah tamahan, suasana akbar meriah. Shui, Ran, tiba-tiba mendadak sekonyong-konyong seketika. Kan'en syukur-syukur, wan shang hao. Kan'en, ya. Oke, mari kita tutup ya dengan penghormatan pada Buddha dan Master. Daja qing qili, qing he zhang, xiang po pusat xin sang zhen xin sang wen xin ni, wen xin, saya wen xin, sang wen xin. Oke, kanan ya. Selesai semua, sampai jumpa besok pagi jam 6.40. Sesiong saja semua. Cảm ơn semuanya. Cảm ơn Hoàn An. Cảm ơn Hoàn An. Sesiong Sejaman.
牵手牵眼，观音形象，为把苦奔走长街楼巷，为